Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Maulana Rahman, NPM 231002888, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai definisi dan klasifikasi. Ya, saya akan menjelaskan secara fundamental. Yang pertama, saya akan menjelaskan definisi dan klasifikasi mengenai dari historis, secara etimologis maupun terminologis. Jadi langsung saja ke yang materi pertama, yaitu pengertian definisi secara historis. Secara historis, definisi adalah proses memberikan batasan atau penjelasan tentang suatu konsep, objek, ataupun fenomena. Praktik ini memang sudah dikenal sejak zaman kuno gitu ya, ketika manusia mencoba memahami dunia di sekitarnya. Lanjut, pengertian definisi secara etimologis. Ya, definisi berasal dari bahasa Latin, artinya definire, yang berarti menentukan atau memperjelas. Definisi bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas dan tegas tentang konsep atau objek, atau ya suatu konsep ataupun objek seperti itu. Selanjutnya, pengertian definisi secara terminologis, pemaknaan ya. Terminologi merujuk pada penggunaan kata-kata dalam atau istilah dalam suatu bidang atau ilmu ya. Dalam terminologi, definisi digunakan untuk memastikan pemahaman yang konsisten dan tepat terhadap istilah yang digunakan. Seperti itu. Contohnya ya, pengertian dari suatu objek atau apa, nah itu namanya definisi seperti itu. Selanjutnya, ini adalah contoh dari definisi. Mata adalah salah satu bagian tubuh yang memiliki peranan penting dalam hidup manusia. Contohnya seperti itu definisi ya. Selanjut, eh, klasifikasi. Pengertian klasifikasi secara historis ya, proses pengelompokan atau pengkategorian suatu objek, konsep maupun fenomena berdasarkan karakteristik atau struktur atau atribut yang serupa maupun yang berbeda. Seperti itu ya. Praktik klasifikasi ini memang telah sama seperti definisi, telah dikenal pada zaman-zaman masa kuno gitu ya. Ketika manusia yang mencoba mengorganisir dan memahami berbagai hal yang ada di sekitar mereka ya. Seperti itu. Secara historisnya seperti itu. Lanjut mengenai secara etimologis. Secara etimologis, klarifikasi berasal dari bahasa Latin klasis yang berarti kelas atau grup atau entitas ya. Lalu lanjutnya, klasifikasi ini bertujuan untuk memberikan kerangka kerja yang teratur dan sistematis untuk memahami dan mengkelompokkan berbagai hal. Lanjut, klasifikasi secara terminologis. Terminologis dari klasifikasi melibatkan penggunaan istilah dan kategori yang khusus dalam suatu bidang atau ilmu. Ya, istilah-istilah ini digunakan untuk menggambarkan hubungan dan hierarki antara objek atau konsep yang diklasifikasikan. Ya, lanjut. Contohnya yaitu ini, warna terus merah, bentuk ada bulat ada oval. Kalau warna merah, bentuknya bulat, itu bisa diklasifikasikan menjadi apel seperti itu. Contohnya ya, dengan menggunakan pohon keputusan ini kita dapat mengklasifikasikan buah baru berdasarkan atribut warna atau bentuknya atau karakteristiknya. Misalkan warnanya hijau, berduri, rasanya manis, baunya wangi, durian gitu ya. Atau warnanya merah, bentuknya bulat, berbulu, rasanya manis dan berbiji tunggal, yaitu rambutan. Seperti itu ya. Mungkin ya cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Jadi mohon maaf kalau kekurangan dari segi penjelasan ataupun salah dalam memberikan sebuah pemahaman. Saya mohon maaf dan mohon maaf atas ya segala kekurangannya. Dan saya sangat-sangat menerima saran maupun kritik jika memang teman-teman lebih mengetahui mengenai definisi dan klasifikasi ini secara historis, etimologis maupun terminologis. Lanjut, kita langsung akhiri saja ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya, definisi adalah penjelasan yang memberikan pemahaman tentang suatu konsep atau objek, sementara klasifikasi adalah proses pengelompokan objek atau fenomena berdasarkan kesamaan ataupun perbedaan, seperti itu ya. Definisi membantu kita memahami karakteristik suatu hal, sedangkan klasifikasi membantu kita untuk mengorganisir
informasi dan memahami hubungan antara objek atau fenomena yang berbeda. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.